Ini lagi dilelang nih teman-teman. Kita langsung cek. Harganya setengah mili dari Xenia nih. Mobil baru udah ada di lelang. Ada tanda birunya tuh. Jadi masih bawaan pabrik semua. Ya kalau masih kemahalan Grand Max-nya, ya ini ada yang lebih mahal lagi maksud gua. Nah, kita lihat interiornya dulu nih. Ada Wish-nya tuh, ada halo wuling. Nih bagian sisi trimnya keren banget sih. Tuh, ini udah ada mode steering wheel lengkap banget ya. Warna kuning warna favorit yang biasanya dibilang Brio Bumblebee. Nah ini, tapi ya kalau 2010 udah 10-12 tahun nih mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini di Balai Lelang SmartBit. Langsung aja nih teman-teman ikutin video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ini ada di Balai Lelang SmartBit Tangerang. Alamat lengkapnya dan juga websitenya teman-teman langsung cek aja. Untuk lelangnya setiap hari Rabu siang jam 2 sampai dengan selesai. Jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung ngecek unit-unitnya di Balai Lelang SmartBit di Tangerang. Mobil 30 jutaan. Ada nih, ini Avanza teman-teman. Harganya 32.500.000 tahun 2012 Avanza G dan ini otomatis teman-teman. Eksteriornya B, interior C, mesin C. Odometer 190 ribuan, wajar ya. Pajak bulan 5 2023, harga opennya lumayan ya, 32.500.000. Kalau kita lihat sih di bagian velg masih OEM, ban juga kondisi masih cukup. Headlamp sebelah kiri masih oke, yang sebelah kanan udah kusam. Ini ada beberapa LED aftermarket cuman udah putus kayaknya. Beberapa baret-baret. Kita coba cek di interior. Nah ini adalah bagian interiornya. Wah, otomatis tuh ya. Ini head unit sudah monitor double din. Setirnya udah tipis banget pastinya. Plafon sih ya masih cukup lah. Jok juga masih lengkap 7-seater dan masih cukup baik. Interior sih masih oke. Mobil 30 jutaan kita kelilingin aja dulu. Di bagian belakangnya masih oke banget, tipe G. Dan ini Matic ya. Nah ini bagian sisi luarnya sebelah kanan, tubannya juga masih oke banget. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, harga 32.500.000 tahun 2012 Avanza G otomatis di Balai Lelang SmartBit Tangerang. Mobil Xenia yang baru, ini kalau nggak salah tipe yang X. Ini kita coba cek aja dulu. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Xenia-nya nggak ada nih, tipenya odometer masih 12 ribuan, 2022 nih. Ini di opennya di harga 140 juta. Ini adalah tipe Xenia R. Nah, ini pajak bulan 5 2023. Velgnya tapi udah dioplos. Xenia R tertinggi, velgnya dikasih kaleng kayak gini. Sayang banget ya. Kalau memang misalnya kita kalau kelilingin, ini warna yang favoritnya sebenarnya. Warnanya green metallic. Ini kita langsung coba cek dulu ya di bagian dalamnya kayak apa. Oke. Di bagian dalamnya masih bau showroom nih, setirnya juga masih oke, masih 12 ribuan. Ini juga belum dikletek nih di bagian head unitnya. Terus kondisi kotor-kotor aja biasa, tapi jok masih oke. Ya masih kondisi bagus nih kalau gue bilang. Jadi masih bau showroom. Kalau emang teman-teman tertarik, harga 140 juta rupiah 2022 untuk Xenia R. Tapi udah dioplos ya bannya. Ini ada di Balai Lelang SmartBit. Kita ke sebelahnya ada Avanza. Ini Avanza, kita lihat dulu kondisinya sih masih cukup presisi. Ini depannya juga masih bening banget, udah barong. Avanza G, ini 2018, pajak mati bulan 1 2023. Eksterior C, interior C, mesin C. Odometernya kita langsung cek di dalam aja yuk. Odometernya ini nggak ke data ya, ini harganya 130 juta 2018 untuk Avanza G manual. Ini kalau emang worth it nih 130 juta, ini ada di Balai Lelang SmartBit. Di sebelahnya ada Xenia, ini 155 juta, gokil harganya, lagi tinggi-tingginya. 2019 kita cek nih. Udah beberapa kali lelang tuh nggak laku-laku. Daihatsu Xenia-nya tipe R, pajaknya bulan 12 2022, eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini automatic transmission, kondisi di bagian dalamnya seperti ini. Masih oke sih ya, cuman udah lama nggak kepake jadi harus dibersihin. Velgnya kaleng. Ini velgnya oplosan, bannya juga oplosan tipis banget. Kalau di segi belakangnya masih oke, tipe R padahal ya. Xenia-nya, terus udah ada body kit. Ini ala-ala yang deluxe, tapi ini bukan yang deluxe tuh, sayang banget nih velgnya kaleng. Ini kalau emang teman-teman tertarik 115 juta. Ini bakal dilelang di Balai Lelang SmartBit. Nih buruan nih, kita singkat-singkat aja karena mobilnya banyak banget ya. Mobil baru udah ada di lelang. Wih, 220 juta teman-teman.
Ini adalah Xenia tipe R, manual transmission tahun 2022. Sayang nota pajaknya nggak ada, eksteriornya C, interior C, mesin B. Odometer di 19 ribuan, kayaknya ini atas nama PT ya. Dan di opennya di 220 juta rupiah. Nah ini kondisinya kalau emang teman-teman lihat sekilas belum laku ya, waktu kemarin di lelang pun juga masih belum laku, harganya kalau nggak salah 299 juta. Nah ini sekarang udah turun jadi 220 juta, tapi ini tipe R. Kalau kita lihat velgnya, oke ini sudah OEM ya, dan kayaknya velgnya ini ada yang bocel ya, sayang banget nih. Harus dibereskan lagi nih. Interiornya sedikit yuk. Oke, kalau di bagian interiornya sudah ada mode di steering wheel, manual transmission agak kotor dan sudah bau-bau abu rokok ya, sayang banget. Plafon sih masih oke. Odometer sudah 19 ribuan. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih sih, unitnya masih tergolong oke, mesin masih oke. Harganya 220 juta. Jadi ya agak lumayan sih, cuman kalau emang misalnya dapat di harga dasar masih oke. BMW ini lagi dilelang nih teman-teman. Kita langsung cek. Harganya setengah miliar. Ada BMW X5, ini yang X-Drive ya, 351 tahun 2015, sama kayak kemarin nih, ada juga warnanya cuman kalau nggak salah hitam, ini sekarang putih. Ini tahun 2015, automatic transmission, harganya 500 juta rupiah, dan ini di pajaknya mati bulan 11 2022. Yang pasti udah ada panoramik ya di bagian atasnya. Nah kita cek, ini masih oke banget ya, velg juga masih OEM. Terus kalau untuk headlamp juga masih oke, fog lamp oke. Ini dia grillnya yang menunjukkan BMW banget. Ini masih mulus banget, sampai di atas-atas ya tuh masih mulus banget. Nah kita intip di bagian interior. Nah konsol tengah juga udah kelihatan mewah, fancy banget. Joknya sudah juga trim, bawaan pabrikannya ini premium leather ya. Setir juga masih oke banget, kayaknya nih kilometer juga masih minim nih teman-teman. Sih kalau gue bilang masih cukup worth it. Karena kemarin 2015 yang hitam kondisinya agak sedikit lebih kurang dari yang ini. Harganya 455 atau 485. Ini kalau teman-teman tertarik BMW X5 X-Drive ya, 351 tahun 2015, dan ini di open di harga 500 juta rupiah. Oke, kita langsung ngecek lagi. Ini belum ada harganya nih. Ini ada Rush, cuman Rushnya yang tipe jadul nih. Eksterior C, interior C, mesin C. Tahunnya 2013. Odometer udah 196 ribuan loh. Otomatis, belum ada harganya. Ini masih di tas saksi. Dan kondisinya sih apa adanya, udah banyak repairan. Over fendernya juga udah banyak baut-baut segala macem. Ya, begini apa adanya. Kita langsung coba cek nih, ada Grand Max Blind Fan yang belum laku-laku nih ternyata. Dari 70-60 sekarang turun harga 58. Grand Max Blind Fan tahun 2012, manual pastinya, eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya mati bulan 11 2022, ex operasional PT. Odometer udah 246 ribuan. 58 sekarang nih teman-teman. Kondisinya ex operasional, di belakang tuh udah ada beberapa box ya. Jadi boxnya itu emang bekas dari perusahaan yang lama. Terus di bagian kondisi sisanya masih cukup lah kalau menurut gua ya. Ya kalau masih kemahalan Grand Max-nya, ya ini ada yang lebih mahal lagi maksud gua. Tadi 58, ini 2013 tapi yang ini 65 juta kalau teman-teman mau. Nah ini ada Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2013, eksterior C, interior C, mesin C. Sayang nota pajak nggak ada, odometer 111 ribuan, masih agak lebih rendah dibanding yang tadi kan. Nah di open di 65 juta nih teman-teman, sama ex operasional PT pastinya. Ini kondisinya ya masih oke. Kalau di tengahnya ada box apa enggak ya, coba kita lihat aja dulu. Kita buka. Oke teman-teman, di bagian tengahnya udah ada skat ya, ini triplek tapi tetap masih blong di sana. Nah ini untuk kondisi bagian dalamnya masih oke lah, masih ada tools dan sebagainya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, harganya 65 jutaan, yang tadi 58. Jadi ada beberapa pilihan untuk Grand Max Blind Fan. Oke teman-teman, di depan kita ada Toyota Innova G ya, ini atau disebutnya Reborn yang tipe G, manual transmission tahun 2019. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C. Pajaknya mati bulan 6 2022, di opennya 265 juta tahun 2019. Masih termasuk cukup worth it sih, karena biasanya di lelangan 265 ya lakunya ada yang nyampe 300 kalau 2019, walaupun bukan yang diesel. Eksteriornya sih masih oke nih. Nah kalau kita sekilas nih lihat di bagian sisi sebelah kiri kanannya masih cukup presisi. Ini kayak ada bekas-bekas repaint ya. Ternyata udah ada bekas-bekas dicat ulang. Oh iya.
Catnya udah nggak pabrikan lagi teman-teman. Glossy-nya agak beda, tapi ya masih cukup oke. Oke, kita sedikit lihat di bagian interior, head unit monitor double din, terus di bagian jok warnanya coklat. Ini joknya nih, trimnya keren ya, gue suka banget, durable dan juga ada tekstur-tekstur batik-batikannya lah. Kita lihat di bagian setirnya masih cukup oke ya, masih 40 ribuan odometernya, dan kondisi di bagian dashboard oke, masih cukup oke. Ini yang diesel dan biasanya pasti jadi rebutan. Oke, ini teman-teman kalau tertarik Innova Reborn ya, diesel tahun 2019 manual 265 juta, buruan nih, ada di Balai Lelang Smartbeat. Kita ke Almas yang abu-abu aja dulu, Wuling Almas yang 1500 cc turbo. Nah, ini luxury juga, CVT tahun 2021 nih, otomatis. Pajak mati bulan 3 2023. Eksterior, interior dan mesinnya belum ada tuh, kayaknya ada di dalam, nanti kita lihat kalau dibuka ya. Nah, kan opennya 190 jutaan. Harganya cukup worth it sih kalau menurut gua. Kalau dilihat sih katanya nih, gue tanya-tanya tadi, eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Ini yang ada RS-nya tuh teman-teman. Keren ya. Kalau yang itu kan tipe yang biasanya. Ini tipe yang RS-nya 2021. Headlamp udah keren banget, kelihatannya udah sangar ya. Di bagian velg juga oke. Lalu kalau kita ke bagian belakangnya juga, keren banget. Ini juga udah ada sunroof ya di bagian atas yang mencakup juga panoramik nih. Nah, kita lihat interiornya dulu nih. Ada wish-nya tuh, ada halo wuling. Nih bagian sisi trimnya keren banget sih. Tuh, ini udah ada mode steering wheel lengkap banget ya. Nah, untuk di bagian konsol tengah, electric parking brake udah ada, otomatis. Nih yang wish, halo wuling, dan untuk di bagian cluster meternya udah TFT seperti ini, keren banget nih. Nah, masih serba B kan, eksterior B, interior B, mesin B, warnanya abu-abu metalik, odometer masih 26 ribuan. Di sini tahun 2020, tapi di data atas 2021, dan ini sebenarnya 2021 ya. Ini adalah 7 seater, keren banget ya, jok di bagian tengah. Teman-teman bisa lihat kulitnya premium banget. Terus di bagian jok depannya juga udah elektrik, jadi gesernya udah nggak pakai power lagi, keren banget. Nih masih ada tanda-tanda birunya tuh, jadi masih bawaan pabrik semua. Oke, nih siapa yang nggak ngiler nih, ada Wuling Almas, ada Wuling Cortez, harganya di bawah pasaran banget. Ini 190 juta, harganya pas banget. Dan teman-teman langsung aja cek di deskripsi video ini untuk ngecek unitnya ya, ada di Balai Lelang Smartbeat nih. Buruan nih, jangan sampai ketinggalan. Kita lihat yang kuning dulu nih. Ini kuning biasa juga banyak yang nyari, Brio. Wah, Brio nih harganya 2020 sih masih cukup oke nih. Kita cek aja dulu Brio apa nih. Honda Brio Satya E 1200 cc tahun 2020 manual, warna kuning, odometer 38 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C, bumper depan baret-baret, bumper belakang baret, bodi pintu fender all kanan kirinya juga baret. Ya, mesinnya sih masih aman kayaknya ya. Terus di opennya di 115 juta, masih cukup oke. Harga jual biasanya 150-160. Kalau untuk 2020 ya, 2019 ya di bawah itu dikit nih. Di depan kita 2020, cuman kondisinya udah banyak baret, velg masih OEM, headlamp masih oke lah. Ini harusnya sih bisa laku nih untuk lelang pekan ini. Ini juga ada beberapa tambahan ornamen. Kita cek. Udah power window pasti, terus di bagian dalamnya kotor banget ternyata. Jadi di bagian dalam udah bekas ada abu rokok, noda-noda dan sebagainya. Intip dikit di bagian belakang tuh kayak gitu ya. Nah, ini adalah layout dashboardnya. Tuh teman-teman bisa lihat dah masih oke sih sebenarnya. Cuman hanya di bagian jok karena dia warna beige atau warna agak terang, jadinya kalau kotornya kelihatan banget. Nah, ini butuh di salon-salon lagi teman-teman untuk di interior. Warna kuning warna favorit yang biasanya dibilang Brio Bumblebee. Nah, ini ada harga 115 juta. Jadi kalau emang teman-teman tertarik dan worth it nih menurut teman-teman, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Nah, ini di depan kita ada Wuling lagi. Wuling juga lagi banyak ya di Smartbeat nih, Wulingnya yang tipe Convero, tapi tahun 2000 berapa nih, 2020 sih harusnya. Kalau 2021 udah lele ya, betul. Tahun 2020 Wuling Convero S 1500 cc manual transmission, pajak mati di bulan 1 2022. Odometer 45 ribuan, eksterior C, interior C, mesin C. Catatannya sih nggak terlalu banyak, cuman ada baret-baret. Harga opennya di 75 juta, gokil. Worth it banget nih. Ini yang tipe S ya, Convero S, harganya 75 juta nih. Tahun 2020, manual.
Kondisinya oke banget sih, kalau tinggal dicuci aja. Ada beberapa baret memang tuh di bagian bumper. Headlamp sih masih bening banget. Noda-noda ini masih banyak ya, tapi kalau untuk bekas laka atau bekas banjir nggak ada sama sekali, catatannya pun juga nggak ada. Interior ya, langsung kita cek. Tuh udah ada wood panel ya di bagian setir, polosan seperti ini. Memang nggak ada mod di steering wheels, masih ada jam analognya di tengah, manual transmission, dan untuk di bagian tuas handbrake tuh masih biasa ya, belum ada yang electric parking brake. Nih joknya masih keren banget tuh. Kulitnya pas banget, ada jahitan merah, jadi kelihatannya modern dan sangar banget. Plafon sih masih oke. Ini adalah bagian tengah 7 seater, jadi ini kalau buat jadi mobil keluarga nih 70 jutaan tahun 2020 teman-teman bisa dapetin ini nih, kesempatan di Convero nih. Ya banyak yang nggak suka mobil Cina, tapi buat gua sih Wuling masih cukup oke lah ya. Untuk Convero yang S, untuk Cortez, untuk Almas tuh masih oke lah, cukup worth it. Asal harganya bisa worth it sama kita ya. Nih salah satu ya di depan kita, 2020 Convero S nih guys, 75 juta. Buruan kalau teman-teman tertarik di Balai Lelang Smartbit. Sedikit ke sampingnya dulu deh. Sampingnya dulu nih ada Ayla. Ini Aylanya, wah 80 juta. Kita cek aja dulu. Ini Daihatsu Ayla M manual 2016, pajak mati bulan 8 2022 dan manual ya ini ya. Odometer 61 ribuan, exterior C, interior C, mesin C. Ini di open di 80 juta rupiah. Catatannya ya seperti ini, sarung jok sobek lah, bumper belakang baret dan sebagainya. Tapi untuk di mesin kayaknya belum ada yang masalah ya. Hanya apron depan ada yang karat, biasanya dikena air aki apronnya. Seperti ini 80 jutaan 2016. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, kita hanya sekilas saja. Ini ada Ayla di depan kita. Terus kita ke sebelahnya lagi nih, yang dulunya favorit warna biru telur asin kayak gini. Tapi ini adalah Toyota, bukan Xenia. Oke, di depan kita nih ada Avanza. Toyota Avanza tipe G 2010 manual, warna biru metalik, exterior C, interior C, mesin C. Sayang nota pajaknya nggak ada, odometer di 122 ribuan. Catatannya sih nggak terlalu banyak ya, baret-baret dan sebagainya. Di open di 80 juta. Avanza 2010 80 juta. Seperti ini kondisinya, udah di repaint, full repaint seperti ini. Birunya telur asin. Headlamp udah pasti gantian, bening banget. Terus untuk di bagian velg masih OEM dari Toyota, kondisi ban 30-20%, udah tipis nih. Baret-baret, bumper segala macam, pintu-pintu. Tapi ya kalau 2010 udah 10-12 tahun nih mobil, jadi ya wajar lah seperti ini kondisinya. Buruan nih kalau emang teman-teman tertarik, ada Avanza warna biru telur asin gini 80 jutaan. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, sekian aja. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.